Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Deari Cynthia Vedantari, dokter muda anestesi periode 8-14 Juni 2020. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi yang berjudul intraoperatif atau durante operatif. Jadi periode intraoperatif ini dimulai ketika pasien masuk atau dipindahkan ke instalasi bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Jadi setelah dilakukan periode preoperatif, dilanjutkan dengan periode intraoperatif yang dimulai ketika pasien masuk atau dipindahkan ke instalasi bedah. Jadi adapun persiapan anestesi di sini pada saat periode intraoperatif adalah dokter anestesi, residen, dokter muda, dan perawat akan melakukan monitoring terhadap pasien untuk kemudian dilakukan pencatatan. Jadi dilakukan pencatatan di catatan anestesi yang bermanfaat untuk memonitor selama intraoperatif, catatan medis untuk pembedahan atau anestesi selanjutnya, kemudian berfungsi untuk mediko-legal. Jadi sebelum dilakukan induksi atau sebelum diberikan anestesi, anestesiologis harus memastikan yang pertama, uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan peralatan lainnya yang disingkat dengan statics. Selanjutnya, memastikan apakah pasien dan tindakan yang akan dikerjakan sudah sesuai. Selanjutnya, merevaluasi, jadi sebelum diinduksi mengenai riwayat pemeriksaan pasien dan persetujuan pasien. Kemudian diberikan obat premedikasi apabila sebelumnya belum diberikan obat premedikasi. Jadi, adapun persiapan peralatan atau statics itu adalah S, yaitu scope, stetoskop dan laryngoskop, kemudian T yang berarti tubes, yaitu endotracheal tube dan LMA, kemudian A, airway devices, contohnya adalah sungkup muka dan oropharynx tube, kemudian tape atau tape yang berarti plaster, kemudian I, introducer, yaitu stilet, kemudian C, korektor, S, suction. Jadi, yang dikerjakan selama intraoperatif adalah dokter anestesi memonitoring pasien, kemudian memposisikan pasien, melakukan pemilihan anestesi yang cocok digunakan, kemudian menginduksi anestesi, selanjutnya manajemen jalan napas, kemudian dilakukan pemeliharaan anestesi, memberikan terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan dan pemulihan pasien. Jadi yang pertama, monitoring. Monitoring di sini pada pasien yang standar adalah EKG 3 atau 5 lead. Kemudian NIBP, non-invasive blood pressure, kemudian pulse oximetry, kemudian NT-DAL, CO2, kemudian untuk monitoring khusus lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, kedua, memposisikan pasien. Jadi, memposisikan pasien ini bertujuan untuk menghasilkan area pembedahan yang optimal, meningkatkan keamanan, menurunkan risiko cedera, serta memudahkan akses dalam pemberian cairan intravena, obat, dan bahan anestesi selama dilakukan prosedur operasi. Jadi, induksi dilakukan pada posisi supine. Kemudian pasien diposisikan sesuai tipe pembedahan. Jadi, pada saat dilakukan anestesi, pasien diposisikan pada posisi supine. Jadi, posisi supine ini memposisikan vertebra cervicalis, thoracalis, dan lumbalis klien atau pasien pada satu garis lurus secara horizontal. Jadi, pasien berbaring telentang dengan lengan terletak di atas papan lengan atau di samping tubuh. Jadi seperti posisi anatomis. Kemudian yang kedua ada posisi litotomi. Jadi pada posisi litotomi ini pasien berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Selanjutnya adalah posisi lateral. Untuk posisi lateral sendiri adalah pengaturan posisi bedah dengan letak pasien menyamping, dengan arah menyamping. Kemudian posisi prone. Jadi posisi prone ini adalah posisi telungkup yang biasa dilakukan untuk operasi kepala belakang, punggung, lutut bagian belakang. Selanjutnya adalah posisi sitting atau posisi Fowler. Merupakan posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan.
Ini adalah contoh dari berbagai macam posisi pasien pada saat dilakukan pembedahan. Yang ini adalah posisi supine, di mana posisi supine ini dilakukan pada saat induksi anestesi. Kemudian ini adalah posisi litotomi, ini adalah posisi lateral. Kemudian ini adalah posisi prone yang biasa dilakukan untuk operasi bagian kepala belakang. Kemudian ini adalah posisi sitting atau posisi Fowler. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pemilihan anestesi. Adapun pemilihan anestesinya dapat dipakai general anestesi, kemudian regional anestesi, lokal anestesi, ataupun bisa dikombin dari anestesi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang general anestesi. Jadi pada saat general anestesi, pasien dibuat tidak sadar. Jadi suatu keadaan yang membuat pasien tidak sadar yang reversible atau dapat kembali seperti semula, yang disebabkan oleh obat-obat anestesi dan disertai dengan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh. Anestesi ini bisa diberikan melalui jalur intravena, sungkup muka, laryngeal mask airway atau LMA, dan orotracheal tube atau OTT. Kemudian anestesi umum ini dianggap cukup aman untuk sebagian besar pasien. Namun pada kelompok tertentu seperti lansia, anak-anak, atau pasien yang kondisinya sangat buruk, pemberian anestesi jenis ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Selanjutnya, regional anestesi. Jadi, definisi regional anestesi merupakan anestesi lokal dengan menyuntikkan obat anestesi di sekitar syaraf sehingga area yang disyarafi teranestesi. Kemudian definisi anestesi lokal menghambat konduksi syaraf yang diblok secara reversibel oleh obat anestesi. Jadi cara pemberian regional anestesi ini yaitu dengan memblok saraf tepi. Bisa diberikan secara topikal, infiltrasi, regional intravena, dan nerve block. Kemudian blok sentral neuroaksial. Contohnya adalah spinal atau subarachnoid block, kemudian epidural block. Kemudian jadi regional anestesi ini terdiri dari dua golongan, yaitu golongan ester dan golongan amid. Untuk golongan ester sendiri terdiri dari kokain, prokain, fluoroprokain, dan tetrakain. Dan golongan amid yaitu dibukain, lidokain yang sering, mifikain, prilokain, bufikasin, etidokain, dan propipakain. Selanjutnya, setelah dilakukan pemilihan anestesi yang tepat, maka dilakukan induksi anestesi. Adapun induksi anestesi merupakan tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan untuk dimulainya pembedahan. Jadi, induksi anestesi ini bisa diberikan secara intravena, inhalasi, intramuskular, dan rektal. Untuk pemberian intravena bisa diberikan melalui infus. Bila diberikan dengan intravena, biasanya anestesinya akan lebih smooth, kemudian pasien akan tertidur pelan-pelan. Contoh jenisnya adalah ketamin, propofol, thiopental. Jadi ini yang disarankan untuk dilakukan karena dia biasanya lebih lembut atau smooth dan juga pasiennya tertidur pelan-pelan. Jadi akan lebih nyaman untuk digunakan oleh pasien. Selanjutnya inhalasi. Jadi inhalasi ini diberikan dengan sungkup muka. Jadi indikasi diberikannya adalah anak yang tidak kooperatif, tanpa jalur akses intravena, kemudian pasien yang mengalami obstruksi saluran napas atau misalnya epiglottitis, kemudian tidak ada vena yang dapat diakses, kemudian orang dewasa yang fobia akan jarum suntik. Contoh jenisnya adalah ether, halothane, dan sevoflurane. Kemudian intramuskular. Jadi untuk anak tidak kooperatif bisa diberikan treatment menggunakan ketamin. Jadi ini lebih disarankan daripada inhalasi. Karena pada misalnya pasien anak-anak, dia diberikan obat anestesi dengan sungkup muka. Sudah pasiennya sakit, kemudian pasien dibekap seperti dibekap, jadi pasien akan merasa lebih tidak nyaman. Jadi lebih disarankan untuk memberikan yang intramuskular untuk anak yang tidak kooperatif. Jadi dia menggunakan ketamin. Kemudian yang rektal, indikasinya untuk anak yang tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kg. Jadi dapat diberikan obat thiopental atau methotrexate.
Selanjutnya, induksi anestesi. Jadi, gimana cara pemberian anestesi? Yang pertama, berikan oksigen 100% selama 5 menit sebelum induksi dimulai. Denitrogenasi FRC dari 16% O2 menjadi 100%. Kemudian, bila diberikan tiup intravena atau pentotal atau propofol, dipakai jika pasien tidak mengalami hipotensi atau tidak mengalami shock. Kemudian pemberian ketamin secara intravena maupun intramuskular dipakai jika pasien mengalami hipotensi atau pernah mengalami shock, atau dan tidak boleh dipakai jika tekanan intrakranial naik, kemudian terdapat trauma kepala dan hipertensi. Selanjutnya, setelah diinduksi, maka kita akan melakukan manajemen airway atau jalan nafasnya. Jadi digunakan triple airway maneuver, yaitu di sini ada gambar chin lift jaw thrust maneuver, kemudian neck lift dan head tilt maneuver. Kemudian dilakukan pemeliharaan anestesi. Jadi pemeliharaan dengan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan dan pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Selanjutnya, bangun dan pemulihan. Setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea dilakukan, maka dilakukan pemberian oksigen 100% dengan menggunakan sungkup muka. Kemudian saluran napas pasien disupport hingga refleks nafas kembali. Selanjutnya, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien. Misalnya, genggam tangan, julurkan lidah, mengangkat kepala. Kemudian, pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah terjadinya aspirasi. Jadi, adapun komponen statik yang perlu dipersiapkan di atas meja pada saat intraoperatif akan dijelaskan sekarang. Yang pertama komponen S, ada stetoskop dan laryngoskop. Jadi laryngoskop ini ada dua jenisnya, ada Miller dan Mach. Untuk Miller sendiri, blade-nya lurus dan lebih tipis. Kemudian dianjurkan untuk bayi. Kemudian digunakan untuk mengangkat epiglotis agar glotis terbuka. Diletakkan di atas epiglotis. Untuk laryngoskop Mach, jadi blade-nya melengkung dan lebih lebar. Kemudian digunakan untuk anak yang lebih besar dan pada orang dewasa. Jadi dia melengkung sesuai lengkung lidah dan diletakkan di valvula. Komponen selanjutnya adalah endotracheal tube. Jadi ini adalah contoh endotracheal tube. Kemudian laryngeal mask airway atau LMA. Jadi ini adalah gambar dari LMA. Selanjutnya sungkup muka. Jadi mungkin sungkup muka yang sering kita lihat adalah sungkup muka yang paling kiri. Yang paling kanan jarang kita lihat. Biasanya digunakan pada anak-anak. Jadi pinggiran dari sungkup muka berbentuk kontur wajah agar memberikan segel atau seal yang tidak mudah ditembus udara. Kemudian warna transparan itu bertujuan untuk memperhatikan adanya gas ekspirasi yang humidified atau embun, kemudian warna kulit pasien, dan segera menyadari bila ada muntahan atau regurgitasi. Kemudian oropharyngeal airway atau OPA. Kemudian di sini ada tape atau plaster. Selanjutnya ada introducer untuk mempermudah intubasi. Kemudian konektor yang akan menghubungkan dengan mesin anestesi. Kemudian ada suction apabila pasien mengalami regurgitasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.